Oke, siapa dulu yang ngomong nih? Bukan. Bukan. Ya sudah. Selamat datang di channel Gen Z. Gen Z singkatan dari generasi apa? Generasi Z. Oh iya, generasi Z ya. Anak Bukan. Gen Z itu plesetan dari Gen Z. Gen Z. Ya, jadi lo harus punya Gen Z. Nah, itu Gen Z. Kenalin ya, gua Sensei, dia student. Ohio. Nah, kenapa gua dipanggil student? Kenapa gua dipanggil Sensei? Karena gua botak, ya. Karena gua botak, jadi gua dipanggil Sensei. Nah, ini nih aku sama namanya Sapa. Ini Sapa ini bakal jadi partner bacotku. Sok-sok tahu juga nggak apa-apa sih. Lebih baik sok-sok tahu ya, biar lucu gitu. Oke Sapa, sebelumnya kita opening dulu ya. Openingnya gimana? Cookie. Bukan dong. Gen Z. Gen Z. Cookie. Cookie kan? Cookie. Tut. Ya namanya kita channel Gen Z ya. Jadi memang otak kita harus agak-agak abstrak gitu. Oke. Ini mau ngomong apa nih? Pertanyaan tentang Gen Z nih. Gen Z. Sumi. Oke. Kamu mau tanya apa Sum? Menurut kalian, apa sih yang membedakan Gen Z sama generasi sebelum-sebelumnya? Nah, ini cocok nih. Lagi kan Sensei kan generasinya Old banget. Sensei kan udah masuk generasi apa milenial nih. Milenial loh ya, aku milenial emang. Terus aku kan generasi Gen Z nih. Ada pertanyaan nih dari Gen Z. Gimana perbedaan antara Gen Z sama milenial ya. Sebenarnya perbedaannya tuh nggak banyak sih, tapi banyak juga. Maksudnya gini, kan kita orang milenial kan pengalaman ya. Jadi kita udah banyak pengalaman hidup. Nah itu yang membuat kita itu sebagai milenial tuh rada-rada songong. Ya karena kita angkatannya ya 30-an lah ya. Mungkin ini Gemini ya guys. Jadi biasalah umur 30-an nanti kalian juga bakal songong di umur 30-an. Jadi biasa itu karena umur kalian umur 20 kan. Terus kalian krisis identitas kan. Sama kita dulu juga orang milenial tuh krisis identitas. Sama aja sebenarnya. Jadi secara nggak langsung cuma bedanya nih nasib aja ya. Nasibnya kan kita dulu lahir di acara TVRI kan. Zaman-zaman TV pakai antena itu kan, UHF itu kan. Kalau kalian kan lahirnya ceprot TVRI udah nggak ada kan. Ya walaupun ada ya, tapi kita anggap nggak ada ya. Kan nggak ada yang nonton ya. Milenial nggak nonton kan. Kamu tahu TVRI nggak? TV yang hitam putih Pak. Nah ya sudah lah, berarti emang nggak ada di masa kalian ya. Jadi kalian langsung ceprot Facebook ya. Kalau nggak salah internet lah ya. Ya ceprot mainannya internet. Jadi udah beda di mainan. Tapi yang dikonsumsi kurang lebih sih sebenarnya. Karena yang nulis berita kan ya itu aja kan. Jadi pada dasarnya at the end of the day kalian bakal songong kayak kita sih. Di umur 30-an. Enggak kan di umur Mari kita lihat ya. 10 tahun lagi apa yang terjadi. Pasti juga sama aja gitu. Kecuali nih misalnya nih di Indonesia itu sudah ada variasi kemajuan itu kan. Ya mungkin akan berbeda. Tapi kalau aku lihat sekarang keadaannya ya sama aja sih kayak zaman-zaman gua waktu masih muda. Cuma bedanya zaman dulu medianya TV. Kalau sekarang medianya internet. Nah gitu. Kalau dari soal skillnya kalian nih, sorry to say ya, milenial tuh jauh lah. Karena kok milenial ya? Gen Z tuh masih dia belum pernah mandi lumpur gitu. Ya kan? Belum pernah. Tapi yang pernah ikut OSIS pasti pernah kan di sini. Benar. Oh iya, sama pramuka. Oh iya, kalian lebih ngeri ya makan cobekan ya? Kadang ada tuh makan bekasnya anggota lain senior. terus dimakan lagi. Nah, Iya, itu satu botol buat semuanya. Ah itu kayaknya tololnya diwariskan ke kalian deh. Kayaknya itu anak milenial yang ngasih ilmu ke kalian ya? Iya. Enggak, baby boomer ngasih ilmu ke milenial, ya kan? Nih makan nih, comberan nih. Kita
dendam kan? Sadis ya. Kita dendam kan? Wah ini ilmu bagus nih, harus diturunkan ke kalian. Astaga. Sebenarnya kurang lebih ya ini. Hmm. Ya. Kalau dari segi anu sih. Sebenarnya kalau dari segi endingnya kalian jadi seperti apa tuh kayak kurang lebih sama milenial dan boomer. Ya lu ngerti sendiri lah, IQ negara kita berapa sih kan gitu. 200 dikurang. Sampai kayak Ya iya 200 dikurangi 200. Enam. Enggak 779 kalau nggak salah. Jadi kita mewarisi gen IQ 79. Jadi kalau ada yang merasa pintar, kayaknya itu Anugerah. bukan, nggak sadar diri. Dia loh 79. Kecuali dia ngetes ya IQ-nya. Tapi kadang beberapa orang itu bakatnya lebih tertuju ke bakat yang dia bisa. Nah kita mau bicara soal apa nih dari Gen Z ini perbedaan sudah Oke. jelas ya, perbedaannya sudah tipis nih. Sama-sama orang Indonesia gitu lah. Kecuali kalau ditanya Gen Z orang Indonesia sama Gen Z orang Singapura kayak apa? Lah itu baru tuh bedanya langit dan bumi kan. Tapi kalau milenialnya orang Indonesia sama Gen Z ini sama aja rasaku. Kalian juga kalau OSIS kan ngaco juga. Nah ya sudah lah. Nggak ada yang spesial sebenarnya. Apa Oke, nih? next. Oke, next. Nggak aku sensei yang pesimis aku. Next question. Apa? Menurut Gen Z sama generasi milenial, Sensei. oke, Sensei, tren gaya hidup yang menurut kalian itu kelihatan beda banget. Nah, kalau kayak gitu kan baru asik tuh. Hmm. Nah, Apa kamu deh, tuh coba, contohnya? apa, siapa? Pertanyaan tadi apa? Alamak, lelet kan tuh. Gen Z Gaya banget hidup. nanti. Gen Z. Gaya hidup yang kelihatan beda banget menurut Gen Z dari pandangan Gen Z untuk generasi milenial. Apa tuh? Gaya hidup. Kayak Iya. hidup, Itu sih kalau Gen Z lebih apa ya? Dia itu gengsi sekarang. Oh, gengsi. Kadang ada tuh berita yang kayak lagi ada kok berita di Kota Malang yang tentang anak PKL itu tuh dia tuh buat wisuda pakai keuangan magangnya dia. Jadi dia jadi sekarang jadi buronan gitu. Penggelapan. Penggelapan. Enggak, konsepnya gimana? Ceritain gimana? Ceritanya tuh dia tuh magang kan. Mungkin 10 Oh, duitnya kantor. Duitnya kantor Dia pakai. buat wisudanya dia. Gue wisuda dia gitu. Dan itu harganya lumayan loh, ada sampai 50 juta mungkin. Anjir. Oh, gitu ya. Jadi gengsi duluan ya dipakai ya. Iya. Sekarang Oh. anak zaman sekarang tuh gengsi guys. Gengsi ya. Tuh. Kalau sensei sih sensei seru ya sensei. Jadi kalau anak milenial tuh masih mau pakai baju partai sih. Milenial. Baju partai masih lanjutin lah. Kalau milenial tuh masalah gengsi lebih parah juga ya banyak. Tapi kalau yang simpel juga banyak. Artinya kalau milenial tuh terbagi dua sih. Ada yang gengsi, ada yang sadar diri. Mix ya dia. Nah, mix, kalau itu masih ada mixnya. Jadi kalau sadar diri itu dia mau pakai baju partai, baju rombeng-rombeng, harga murah, bisa. Kenapa baju alumni tuh Dipakai. Pokoknya sampai rombeng lah. Kalau yang hedon, dia ya sampai yang KW-KW itu, brand KW dipakai. Cuma itu nggak habis pikir sih aku. Gua nggak habis pikir dia pakai baju KW untuk apa gitu ya. Tapi yang terserah dia ya, duitnya dia ya kan. Rasa sih. Ya, cuma kalau punya utang ya dibayar. Jangan lari gitu. Kalau itu Apalagi utang negara ya. Jangan lari tuh. bukan urusan gua, urusan Pak D, ya kan? Pak D, aku nggak ikut tanda tangan. Kenapa aku suruh bayar? Ya nggak sih? Nah, cuma ya gua nggak mau ikut-ikutan soal utang negara ya. Kalau yang kayak gitu tuh udah deh. Ya masalahnya gue nggak jadi menteri atau nggak jadi apa, jadi ngapain mau mikirin kan? Soalnya aku digaji sama Pak Presiden. Nih mikir dibayar, mikir doang guys, nggak ada solusinya. Jadi kalau masalah gaya hidup ya, ini aku kan milenial nih, ini baju endorse aja aku pakai nih, bodo amat gitu. MMC. Ya karena milenial tuh ganteng-ganteng. Jadi pakai apa aja ganteng. Nah, karena itu
tujuannya untuk tanam rambut nih. Tanam rambut next tahun 2025. Ya, aku pengen tanam rambut biar Biar cute. Nah, cookie. Kayak itu lagi namanya. Ya gitu deh. Soalnya apa? Kalau gaya hidup tergantung kantong, tergantung lingkungan. Dan biasanya sih buat pamer-pameran aja sih. Kalau ditelusuri juga paling utamanya banyak gitu. Cuma ada juga yang memang kaya dan dia itu sih berapa persen sih, nggak banyak sih. tapi orang milenial kadang kalau udah punya banyak duit kaya gitu ya, dia tuh macam miskin tuh. Banyaknya kayak gitu. Banyak. Orang-orang tua, kakek-kakek gitu kayak perawaannya itu udah beda tuh kakek ini. Iya Itu betul. padahal dia kaya aslinya. Iya, kita itu trik namanya. Trik Biar anaknya nggak minta motor baru. Karena anak milenial kan gengsi kan. Baru dibelikan motor, minta motor lagi, minta apa lagi, udah bapaknya pura-pura miskin gitu aja kan. Nah, simpel juga sih ya kan. Itu sih. Ya, kita ngaco aja, jangan dipercaya. Cuma ini 11-12 ya pengalamannya. Apalagi? Ada lagi nggak? Ini udah berapa menit ya kita? Next question. Menurut Sensei sama Gen Z, tantangan terbesar yang kalian hadapi? Tantangan terbesar. Kayak misalnya milenial nih kan udah ada di dunianya Gen Z. Tuh, tantangan terbesarnya apa? Gitu. Milenial masuk ke dunianya Gen Z. Ya, Baru nanti dunia Gen Z ke milenial. Oh gitu ya. Kalau milenial nih sebenarnya aku sukanya tuh apa? Mereka tuh masih fresh ya, fresh from the oven gitu kan. Masih cabi-cabi gitu. Kosong tapi boleh lah gitu kan. Ya, Gimana dirasakan pengalaman sih belum ada, tapi secara hardware sih oke sih, lebih apa ya, kecepatannya tuh CPU-nya tuh lebih cepat daripada yang tua, tapi daya tahannya yang berbeda. Kalau Gen Z tuh dimarahi sedikit tuh nangis. pikiran. Gen Z yang pikiran, nangis, OVT. drop. OVT tuh zaman sekarang. OVT ya? OVT. Apa tuh apanya? Overthinking. Ya. Jadi kita namanya orang tua kan, seusia Sensei ini. Kita ini kan maunya satset, terus tujuan kita tuh ngarahkan keras itu supaya kalau bikin salah tuh kita udah ngalamin gitu loh. Tapi mungkin di tanggapan si Gen Z yang mungkin itu arogan gitu ya, songong atau apa. Tapi emang songong sih. Ini dunia kerja begitu. Dunia emang gitu itu. Ada yang songong. Jadi tadi kamera kita namanya juga anak milenial ya. Milenial. Gen Z ya. Jadi mereka suka trial and error dan Gen Z ini suka bete. Milenial suka bete. Benar. Jadi usaha mereka membuat kita bete. Tapi mereka effort bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, kameranya mati ya, baterainya nggak kuat. Kurang support. Jadi kita apa? Bahaya nih. Iya, anak Gen Z itu brutal mainnya. Nggak pakai film. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi cuma bisa jawab 2 pertanyaan, tadi 3 pertanyaan, gantung satunya ya. 2,5. Hah? 2,5 jadinya. Iya, 2,5. Enggak, hapus aja nanti yang setengahnya itu ya, dihapusin dah. Nanti lanjutin besok lah. Oke, sekian dari acara Gen Z ini. Thank you udah mau nonton. Cookie. Oke, thank you. Bye. Sayonara. Sayonara.